dengan saya, Cevara, Lause Erna, di Ibadah Sekolah Minggu GKN Lyon versi online. Wah, Kak Farah, nggak terasa ya tahun 2020 sudah memasuki bulan Oktober. Iya ya. Sebentar lagi November, terus Desember deh. Natal. Iya, kita merayakan Natal lagi. Ya Lose, ternyata berkat dan penyertaan Tuhan itu selalu nyata ya Lose. Sampai kita bisa melewati bulan Oktober ini walaupun lagi pandemi kayak gini. Iya betul, bener banget Kak Farah. Maka dari itu kita harus selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita berdoa, Lause mau mengajak setiap dari kita untuk menaikkan lagu Selamat Pagi Bapak. Ayo, yang di rumah adik-adik juga bangkit berdiri kita nyanyi ya. Yuk, kami berdiri ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo kita ulang dari awal ya. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, kita doa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Kami bisa ibadah online dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mau pakai mulut kami ya Tuhan, untuk bisa memuji dengan sungguh-sungguh. Pakai telinga kami Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, sudah siap memuji nama Tuhan hari ini? Siapa yang hari ini bersyukur karena bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat? Iya, Lose juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jadi Lose bisa bangun dengan tubuh yang segar hari ini. Lose enak. Iya Farah.
Iya, pagi Lose Erna. Pagi sayang. Lose, Farah mau pamer dulu nih. Apa itu? Kemarin Farah kan ulangan matematika. Ya. Nah, hasil ulangan matematikanya Farah tuh yang paling bagus di kelas. Farah benar Puji Tuhan dong. Coba Lose lihat. Kata Wah, gurunya sih, hebat. kalau ada nilai 105, Farah dapat 105 Lose. Gitu ya. Iya. Farah, tapi kamu harus ingat loh, Hmm. bahwa kepintaran itu Tuhan yang kasih. Jadi kamu tidak boleh sombong. Kamu harusnya bersyukur pada Tuhan. Gitu ya Lose ya. Meskipun Farah kerja keras untuk ini memang Farah pinter dari aslinya juga tetap harus tetap nggak boleh harus sombong ya, bersyukur, Lose? nggak boleh sombong. Oh, Benar gitu ya, sekali, Lose ya. seperti lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, jauh lebih besar dan hebat dari ciptaannya yang ada di dunia ini. Itu. Oh, iya. Oke Lose. Nah gitu kita nyanyi sama-sama ya Lose ya. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang sama sepertinya. Nah tapi Lose Erna, kalau misalnya Farah nggak boleh sombong, terus Farah harus ngapain dong? Kan memang nggak salahnya Farah kalau Farah pinter, boleh dong kalau sombong. Ya nggak adik-adik yang setuju sama Farah, angkat tangannya. Wow. Pertanyaan yang bagus, Farah. Jadi kalau kita tahu kepintaran itu datangnya dari Tuhan, ya kita harus bersikap rendah hati. Kita nggak boleh sombong karena kepintaran itu dari Tuhan. Tapi kok susah ya Lose ngelakuinnya? Iya, memang nggak gampang. Karena itu kita harus selalu ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan artinya kita harus tahu segala sesuatu kita bisa lakukan itu karena Tuhan beserta dengan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Wah, berarti kepintaran Farah ini juga dari Tuhan ya Lose? Benar, Farah. Nah, supaya lebih ngerti, yuk kita dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan sama Lose Ivan. Wah, oke. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu untuk hidup taat kepada Tuhan. Oke Lose. Oke. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan
wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Umilih taat, mau diatur, Wajah Tuhan tersenyum. Oke, halo adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Lose Ivan. Tadi kita telah memuji nama Tuhan dan hari ini Lose Ivan akan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu Lose Ivan mau main sulap. Nah, hari ini Lose Ivan ditemani oleh Tisha. Oke Tisha, hari ini permainan sulapnya cuma bisa berjalan kalau kamu menyebutkan passwordnya, kata kuncinya. Kata kuncinya ingat apa? Bersama Tuhan. Aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ingat itu ya. Oke. Jadi di sini Lose Ivan punya 3 bola. Ya, ada 3 bola. Oke, ini bola pertama. Bola pertama di sini. Kemudian Lose Ivan taruh di sini ya. Lose Ivan taruh di sini. Kalau dijatuhin, dipukul seperti ini, kemudian kamu ndak bilang bersama Tuhan aku bisa, nggak akan ada yang terjadi. Ya, nggak akan ada yang terjadi. Tetapi kalau misalnya Evan nih taruh di sini ya, di sini, kemudian dipukul, terus passwordnya apa? Bersama Tuhan aku bisa. Kurang kencang. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, bersama Tuhan aku bisa. Yang terjadi adalah bolanya jatuh. Kita coba sekali lagi, ya. Ini taruh di sini. Kata kuncinya apa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Tadi bolanya yang dibawa ada berapa? 1, Nah, jadi 2. 2. Oke, ada 1 bola terakhir. Oke, nah ini sekarang ditutup. Seperti ini ya. Ini taruh sini aja. Ini Tisha pegang. Ya. Baik ya. Di sini Lose Ivan ambil, kemudian Lose Ivan masukin sini. Terus habis itu dari sini Lose Ivan ambil lagi. Kata kuncinya apa? Bersama Tuhan aku bisa. Oke, bersama Tuhan aku bisa. Teren. Jadi ada 3. 1, 2, 3 masuk ke dalam. Jadi Tisha, ingat, semua yang kita lakukan bersama Tuhan pasti bisa. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Sekali lagi ulangin, kata kuncinya apa? Bersama Tuhan aku bisa. Oke, adik-adik semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan suatu cerita seorang raja di mana dia bisa menjadi hebat, dia bisa menjadi kuat karena kata kuncinya adalah bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami boleh bersekolah minggu. Kami telah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap dari kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari seorang raja yang namanya Raja Yoas. Nah adik-adik semuanya tahu Raja Yoas ini itu menjadi raja ketika dia masih berumur 7 tahun. Umurnya 7 tahun. Siapa di sini yang di rumah umurnya masih 7 tahun coba? Wah pasti ada lah ya yang masih umurnya 7 tahun. Nah Raja Yoas ini menjadi raja ketika umurnya masih 7 tahun. Masih sangat kecil, masih anak-anak sekolah minggu. Tetapi waktu itu ia sudah menjadi seorang raja. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana ada seorang imam yang setia yang selalu bersama-sama dengan Raja Yoas selama ia hidup. Nama imamnya itu adalah Imam Yoyada. Dan Alkitab bilang seperti ini, selama Imam Yoyada itu hidup, selama menemani Raja Yoas itu hidup setia di hadapan Tuhan. Raja Yoas itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka dari itu kalau kita lihat di gambar yang berikutnya, kita bisa melihat bagaimana semua patung, semua berhala itu dihancurkan oleh Raja Yoas.
Raja Yoas ingin supaya orang-orang Yehuda itu kembali hidup setia di hadapan Tuhan. Ia mengajak semua rakyatnya untuk mengingat Tuhan, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, dan tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, suatu saat Raja Yoas itu jalan-jalan, kemudian lihat ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Kok jelek ya, kok sudah hancur ya? Dan dia berpikir, oke, aku harus membangun kembali rumah Allah ini, bait Allah ini. Maka dari itu Raja Yoas meminta orang-orang dari suku Lewi untuk mengumpulkan uang dari seluruh orang-orang Yehuda. Dan dari uang yang terkumpul itu, mereka akan membangun, merenovasi supaya bait Allah, rumah Tuhan itu menjadi bagus kembali. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak dilakukan. Sampai akhirnya ketika Raja Yoas mengetahui hal tersebut, Raja Yoas itu memerintahkan supaya dibuat sebuah kotak. Kemudian kotak ini tuh ditaruh di depan rumah Tuhan, pintu rumah Tuhan. Setiap orang yang masuk ke dalam pintu rumah Tuhan itu harus memasukkan uang ke dalam kotak tersebut. Nah, uang yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut itu dikumpulkan sehingga akhirnya menjadi banyak dan akhirnya uang tersebut cukup untuk merenovasi rumah Tuhan, memberi perlengkapan-perlengkapan dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana rumah Tuhan itu dibangun kembali, direnovasi kembali menjadi sangat bagus, menjadi sangat indah, terbuat dari emas, banyak lapisan emasnya dan sangat indah sekali. Nah, semua orang Israel bersuka cita karena rumah Tuhan itu dibangun kembali. Mereka bersuka cita, mereka bisa hidup benar kembali di hadapan Tuhan. Yang dulunya sempat rusak, hancur karena tidak dipelihara, karena raja-raja yang sebelumnya itu hidup tidak setia di hadapan Tuhan, menghancurkan rumah Tuhan. Sekarang rumah Tuhannya ini sudah direnovasi dan dibuat bagus kembali. Tapi suatu saat Imam Yoyada ketika berumur sudah tua, Imam Yoyada itu meninggal. Nah, firman Tuhan kasih tahu ketika Imam Yoyada meninggal, akhirnya Raja Yoas dan seluruh orang Yehuda tidak beribadah di rumah Tuhan, tapi kembali menyembah berhala. Kalau misalnya kita lihat di gambar yang berikutnya ini, kita bisa melihat bagaimana ini ada patung yang dibuat patung kecil dan mereka menyembah patung tersebut. Jadi Raja Yoas dan orang-orang Yehuda itu kembali hidup tidak setia di hadapan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Raja Yoas lupa bahwa segala sesuatu kesuksesan yang telah dia terima, yang telah dia hasilkan itu karena ada Tuhan. Bersama Tuhan, Raja Yoas bisa melakukan semuanya itu. Dan ketika Tuhan mengetahui hal tersebut, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan Raja Yoas untuk bisa bertobat. Tuhan terus-menerus mengirimkan nabi-nabinya itu, tetapi Raja Yoas tidak mau bertobat. Raja Yoas tetap bersikeras, tetap menyembah patung, menyembah berhala di dalam kehidupannya dan orang-orang Yehuda tidak hidup setia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya adik-adik semuanya tahu, Raja Yoas dan orang-orang Yehuda itu dihukum dalam suatu peperangan melawan kerajaan Aram, pasukan Aram itu. Raja Yoas dikalahkan, Raja Yoas terluka dan akhirnya terbunuh. Nah, adik-adik semuanya tahu ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, Raja Yoas itu lupa bahwa dirinya itu bisa kuat, dirinya itu bisa berhasil karena ada Tuhan yang beserta dengan dirinya. Ketika Tuhan meninggalkan dirinya, maka Raja Yoas pasti akan mengalami kekalahan di dalam kehidupannya. Dan hari ini firman Tuhan dari sulap tadi, kemudian juga firman Tuhan yang Lose sampaikan mengingatkan setiap dari kita untuk selalu ingat sama Tuhan, tidak melupakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita tidak melupakan Tuhan, ketika kita mengingat bahwa bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan, kita bisa melakukan segalanya dalam hidup setiap dari kita. Maka kita pasti hidup setia di hadapan Tuhan. Dan Lose Ivan mengajak setiap dari kita dalam hidup setiap dari kita sejak kita masih kecil untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Raja Yoas umur 7 tahun hidup setia di hadapan Tuhan, tetapi akhirnya melupakan Tuhan. Tapi Lose Ivan mengajak setiap dari kita sejak masa kecil kita hidup setia di hadapan Tuhan, ingat sama Tuhan selalu dan tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, jika kami diingatkan untuk selalu hidup setia di hadapan-Mu dan tidak melupakan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Karena kami tahu ketika kami melupakan Tuhan, maka hidup kami akan menjadi sia-sia.
Tuhan tolong setiap dari kami untuk tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekannya dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, ayat hafalan hari ini terambil dari 2 Tawarik 24 ayat 20b. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Sekali lagi ya, 2 Tawarik 24 ayat 20b. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik semuanya dan juga Lose Ivan supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena dalam hidup ini kita membutuhkan Tuhan dan kita harus hidup setia di hadapan Tuhan. Oke, sudah dengarkan tadi cerita firman Tuhannya, Farah? Sudah Lose, sekarang Farah jadi ngerti. Kita harus selalu ingat sama Tuhan, gak boleh lupa sama Tuhan. Betul. Semuanya itu dari Tuhan. Memang benar sekali. Nah, Lose mau ajak kamu nyanyi dan adik-adik yang ada di rumah satu lagu bahwa dalam hidup ini kita mau senantiasa mencintai Tuhan saja. Oke Lose. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik semuanya, aktivitas hari ini kita akan membuat sebuah kotak seperti kotak persembahan yang ditaruh sama Raja Yoas di depan pintu rumah Bait Allah. Nah nanti adik-adik semuanya bisa minta tolong sama papa mama untuk download link yang ada di bawah video ini. Nanti bisa di-download kemudian di-print. Nah, nanti adik-adik semuanya bisa dibentuk kotak seperti ini. Nah nanti ada tulisannya ini, ayat hafalannya ini. Nah, saya kasih titik-titik kata kuncinya. Oleh karena kamu titik-titik Tuhan, Ia pun titik-titik kamu. Nah adik-adik semuanya nanti isi ya ayat hafalannya ini. Terus aktivitasnya ini tuh dibuat supaya setiap hari kita ingat akan cerita dari Raja Yoas dan kita belajar dari pengalaman hidup Raja Yoas dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Wah, gak terasa ya adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Iya, ingat ya adik-adik semuanya, kita harus selalu ingat sama Tuhan. Tidak boleh lupa sama kasih setia Tuhan. Kita harus selalu setia di hadapan Tuhan. Oke, yuk kita akhiri sekolah minggu online kita hari ini. Oke? Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu.
Sampai jumpa adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya di ibadah sekolah minggu GKL Leon versi online. Bye-bye.